Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita semua untuk masuk di dalam ibadah. Saya mengajak kita untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada Allah yang maha mulia, maka selayaknya kita memberikan hormat dan pengagungan dengan sepenuh hati kita. KPPK 16, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah maha tinggi. Berilah hormat padanya, Allah maha tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah maha tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepada Engkau sebab pada pagi hari ini Tuhan, hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah, bahkan kami sebentar mendengar firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari-hari yang sudah Tuhan pimpin sehingga kami boleh melaluinya. Bapa, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan, kami juga tidak luput Tuhan dari segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Baik tutur kata, tingkah laku, pikiran, ucapan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak Tuhan untuk menyembah Engkau. Bapa Surgawi, inilah doa ucapan syukur kami yang kami alaskan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan memperbaharui komitmen kita. Janganlah khawatir. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai,
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan yang sempurna bagi kita seharusnya membuat kita hidup dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Mari kita bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan dengan pujian teramat baik. Baik, teramat baik, baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman penuh, mari kita membawa pergumulan hidup kita dalam doa kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mengerti dan peduli. Dia mengerti.
ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dalam doa syafaat, adapun pokok-pokok doa ada di warta dan juga ada di layar LCD. Saya akan menuntun kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami kembali dapat memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami yang sudah Tuhan kasihkan, tambahkan usia bagi mereka. Kiranya Tuhan dengan bertambahnya usia, mereka terus diberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan tambahkan panjang umur, diberkati di dalam keluarga mereka, diberkati dalam usaha, diberkati dalam pelayanan, bahkan diberkati juga di dalam studi setiap mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu
yang sudah Engkau tambahkan usia sepekan ini Tuhan, mereka boleh semakin melihat kebaikan Tuhan, dengan mereka boleh terus setia memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya menolong setiap kami jemaat-Mu, agar kami jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu dapat memahami bahwa kehidupan kami yang kami jalani setiap hari Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan harta kekayaan kami tidak mengandalkan kehebatan kami Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kami, menolong kami, agar setiap kami anak-anak-Mu terus hidup bergantung kepada Tuhan. Dan kami terus menaruh persandaran kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami mengandalkan, kami bergantung kepada kekayaan kami bergantung kepada harta kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tetapi ajar kami untuk terus bergantung kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga mau mendukung di dalam doa untuk Komisi Pro M secara khususnya. Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka, berkati mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Bahkan kami rindu Tuhan untuk Komisi Pro M ini, agar mereka mencari teman hidup, mendapatkan teman hidup. Mereka benar-benar Tuhan bergumul di hadapan Tuhan. Mereka betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam mereka mencari pasangan hidup. Tentunya Tuhan, mereka boleh menemukan orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan, terlebih orang-orang yang rindu di dalam melayani Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak kami Pro M Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tolong mereka agar mereka selalu memandang kepada Tuhan. Mereka tidak mementingkan dunia ini, tetapi mereka memandang kepada hal-hal yang penuh dengan kekekalan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Kota Tarakan secara khususnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keberadaan gereja-gereja, agar setiap gereja-gereja dimanapun berada, mereka dapat menjadi saksi, mereka dapat menjadi berkat, menjadi garam, dan mereka boleh menjadi contoh, sehingga dengan mereka dapat memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah lingkungan gereja masing-masing Tuhan. Maka orang akan melihat kasih Kristus yang mereka pancarkan, dan mereka juga mau membuka hati untuk mau percaya kepada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan keberadaan gereja-gereja yang ada di Kota Tarakan ini, agar mereka benar-benar Tuhan, mereka menjadi garam, menjadi berkat. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak dikehendaki, sehingga melalui kehidupan mereka, mereka pun senantiasa dapat mempermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKKA Tarakan ini. Engkau juga menolong kami setiap anak-anak-Mu, agar keberadaan hidup kami dimanapun kami berada, kami dapat menjadi garam, kami dapat menjadi terang, dan kami terus dapat mempermuliakan Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, inilah doa-doa kami, dan Tuhan mengajar kami untuk selalu setia di dalam kami berdoa kepada Tuhan, dan ajar kami untuk bersabar di dalam menantikan setiap jawaban doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua berdiri bersama umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bagi Yesus Tuhanku, KPPK 349. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu. Dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan bagi setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati bagi setiap majelis yang sudah bertugas untuk mengelola berkat-Mu ini. Kiranya itu dapat menjadi satu guna untuk kelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, begitu juga apa yang masih ada tersisa di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati sehingga kami senantiasa boleh pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari merendahkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui hidup kita diubahkan seturut kehendaknya. Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada Conta Vivi kami persilakan. Mari kita menundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kembali Engkau memperkenan kami pada hari Sabat ini di dalam ibadah kami boleh kembali membaca akan kebenaran firman-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan Tuhan yang berkuasa, Allah yang penuh hikmat untuk menolong setiap kami di dalam hikmat Tuhan untuk mengerti dan menuntun kami di dalam mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami, yang menolong kami di tengah-tengah kehidupan kami, bagaimana kami bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Pujian yang kami naikkan Tuhan bahwa kami rindu dan kami haus akan firman-Mu. Biarlah itu sungguh menjadi satu kerinduan dan kehausan kami yang terdalam untuk terus menantikan Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di dalam waktu kesempatan kami beribadah bersama pada pagi hari ini. Berkatilah di dalam segala keterbatasan kekurangan hamba-Mu dan kami semua masing-masing yang akan mendengarkannya. Kiranya dalam penuh hikmat Tuhan, Tuhan menuntun setiap kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengerti memahaminya sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami bersyukur, kami berdoa, kami memohon anugerah Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat pagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Minggu ini kembali bangku-bangku dipenuhi kembali ya. Karena sebentar lagi liburan akan selesai. Kalau minggu lalu sepi sekali gereja ya. Kembali mungkin sudah pulang yang berliburan. Puji Tuhan, setiap kesempatan di hari Sabat kita boleh tetap mengingat untuk beribadah dimanapun kita berada. Terlebih lagi pada kesempatan ini, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang telah ditentukan untuk kita baca bersama-sama, terambil dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun jemaat sekalian yang beribadah melalui live streaming di rumah, bisa menyimak Alkitabnya masing-masing. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru,
katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah ini nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita, pengajaran Yesus, orang kaya yang bodoh. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca tema hari ini, mungkin saja muncul pikiran kita ya, kekayaan itu sesuatu yang bodoh ya. Atau kekayaan itu harus dijauhi. Dan yang lebih sering mungkin kita dengar tuh, orang-orang kaya tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Maaf ya Bapak Ibu yang merasa kaya, tidak bermaksud seperti itu ya. Maksudnya itu seringkali yang kita dengar dalam kehidupan kita. Apalagi kita melihat orang kaya yang bodoh. Kalau kita melihat tema hari ini ataupun teks yang kita baca di dalam judul yang diberikan Lembaga Alkitab. Kita harus membaca dan memahami dengan cermat kritikan atau kecaman terhadap orang kaya dalam Injil Lukas ini. Karena kalau kita hanya sepintas membacanya, maka kita akan terjebak. Itu akan membawa kepada pemikiran yang ekstrim, yang memandang negatif kekayaan ataupun orang-orang yang kaya. Dalam kesempatan hari ini kita akan merenungkan bahaya yang timbul dari kekayaan. Ya, di dalam gambaran pertama di sini sebetulnya itu satu permintaan yang terlihat wajar ya, meminta warisan. Itu kan sesuatu hal yang wajar, permintaan yang sepintas kita lihat kan wajar ya. Ada orang sekedar mau berbagi warisan dengan saudaranya. Mungkin memang dia berhak, karena itu kan sudah wajar ya di dalam kebudayaan orang Yahudi. Kalau orang tua meninggal, warisan itu anak-anaknya akan mendapat warisan. Biasanya anak sulung itu akan mendapat bagian yang lebih banyak dari anak bungsu, 2 kali lipat. Itu kebudayaan orang Yahudi. Nah, mungkin di sini kita melihat bagian ini tidak dijelaskan. Orang yang dikatakan datang kepada Yesus, yang meminta Yesus untuk menolongnya di dalam meminta warisan itu, tidak dijelaskan. Apakah dia anak sulung, apakah dia anak bungsu. Memang dalam bagian ini tidak dijelaskan. Tetapi yang pasti secara pertanyaan mungkin itu merupakan suatu pertanyaan yang keterlaluan. Ya. Tetapi Yesus segera membaca apa yang ada di dalam hati manusia ini. Ya, maksudnya pernyataan yang suatu meminta pertolongan Yesus untuk membagi. Kalau bagi kita mungkin wajar ya. Tapi bagi Yesus yang tahu isi hatinya, Yesus dapat membaca isi hati manusia, dia langsung mengerti maksud dari orang yang datang bertanya kepada dia. Bukan karena dia mempercayai ajaran Yesus, menghargai, meminta pengajaran, tidak. Kalau kita lihat pertanyaannya pasti kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari ya, mungkin kita bisa katakan, saya coba ini kan,
Tolong dong bantu saya di dalam kesulitan ini. Saudara saya tidak mau membagi warisannya dengan saya. Wah, ini kan kelihatan sepertinya saudaranya itu seseorang yang tamak, yang serakah, mengambil semua warisan, ya, yang haknya pun, yang bukan haknya pun, ya, seakan-akan seperti itu ya. Jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab, ya, Yesus tidak menjawab tentang pertanyaan permintaan orang itu. Justru Yesus menjawab, dia mengatakan, saudara, justru Yesus memberikan pertanyaan, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Lalu kemudian segera disambung, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Memang keadaan orang ini tidak disingkapkan oleh Alkitab. Keadaannya itu bagaimana? Tetapi sampai sekarang kita masih melihat bahwa tidak dijelaskan orang yang datang kepada Yesus ini, dia kondisinya seperti apa, dia orang seperti apa, tidak dijelaskan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kehidupan kita melihat bahwa sesuatu yang luar biasa dalam keluarga itu keturunan, biasa orang itu akan, keluarga itu mungkin bisa menjadi berantakan hanya karena warisan. Ya. Setelah orang tuanya yang kaya meninggal, lalu keluarganya mulai berantem. Ya, mulai memperebutkan kekayaan yang diwariskan, yang menjadi warisan dari orang tuanya kalau orang tua meninggal. Bapak Ibu mungkin tahu kalau peraturan di negara tetangga kita ya, Singapura itu tidak boleh memberikan surat warisannya sebelum orang tua meninggal. Karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau setelah harta warisan atau surat warisan dibacakan, itu biasa anak-anaknya tidak mau lagi. Tidak mau lagi merawat orang tua. Karena orang tuanya kaya, ketika tidak tahu surat warisannya, wah dengan senang hati, dengan rajin, dengan begitu setia mau merawat orang tua kan. Tapi kalau sudah dibacakan, sudah tahu siapanya, oh sudah nggak mau. Ya itu ada satu peraturan. Bapak Ibu kita melihat di sini itu sangat menarik ya. Ketika satu keluarga orang tuanya yang kaya meninggal, itu bisa terjadi saling satu sama lain persaingan untuk mendapatkan warisan, bahkan seringkali berkelahi, berantem, bahkan saudara kandung menjadi bermusuhan hanya karena warisan. Di dalam dunia seringkali kita menyaksikan ada orang-orang yang tidak terlalu mendapatkan warisan. Mungkin orang tuanya tidak terlalu kaya dan tidak mendapatkan warisan. Tapi hidup mereka tenang-tenang aja. Hidup mereka baik-baik saja, diberkati Tuhan. Daripada orang yang mendapat warisan, tapi akhirnya tidak bisa mengelolanya. Terutama karena dosa, ketamakan, dan keserakahan. Tuhan bukan saja tidak memberikan kepada dia mungkin untuk mengelola, bahkan Tuhan tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menikmati warisan yang dia dapatkan. Bisa saja mungkin dia sakitan terus, jadi uang itu habis untuk berobat. Atau mungkin dia pelit, saking pelitnya tidak mau menikmati, tidak mau memberi makanan yang enak untuk dinikmati, menikmati rumah yang baik, yang bagus, atau menikmati jalan-jalan, tidak mau, saking pelitnya. Jadi uangnya tuh takut habis, jadi hanya hidup seadanya dan bahkan mungkin seirit mungkin dia makan. Nah itu juga orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati. Di dalam kehidupannya bukan tidak ada sumber, banyak sumber kekayaan, tetapi tidak bisa menikmati. Nah warisan ketamakan itu gambaran yang, warisan ketamakan itu gambaran yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam cerita yang lain dalam Lukas pasal 15, Bapak Ibu bisa melihat tentang seorang anak bungsu yang juga meminta warisan. Lalu di situ dikatakan bahwa dikaitkan dengan kejatuhannya, pelariannya. Dia pergi dari hadirat orang tuanya, bahkan menjauh dari Tuhan. Memang pusat dosa itu bukan warisan Bapak Ibu. Jangan kita terkecoh, jangan kita sampai digiring, oh warisan itu dosa. Ya. Pusat dosa itu bukan di dalam urusan warisan. Tetapi bagaimana di dalam spirit
anak bungsu itu yang mau bebas dari orang tuanya, yang mau bebas dari ayahnya. Itu yang membawa dia ke dalam kehancuran. Dia ingin pergi, dia ingin bebas, dan dia ingin keluar dari rumah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, warisan itu hal yang sederhana. Ya. Tetapi tidak sederhana sekali. Seringkali menimbulkan banyak persoalan di dalam kehidupan manusia. Dan Yesus tidak tertarik untuk masuk di dalam persoalan kehidupan manusia yang seperti itu. Hanya karena warisan. Orang yang datang meminta Yesus untuk menjadi hakim dikatakan bahwa untuk memintakan warisannya. Bukan karena Yesus mau mencari aman. Aristoteles katakan demikian. Kalau ada 2 orang teman, 2 orang yang saya kenal, dan itu teman saya, maksudnya dua-duanya itu teman, walaupun bukan teman yang dekat saya kenal. Dan meminta saya untuk menjadi hakim di antara mereka, maka saya tidak akan melakukannya. Karena pasti di antara salah satunya saya akan dimusuhi atau dibenci, tidak disukai salah satu. Bukan karena mau mencari aman, seperti apa yang Aristoteles katakan. Yesus tidak mau menjadi hakim atau dikatakan bahwa siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu. Yesus bukan mau main aman atau tidak mau main aman seperti Aristoteles. Tetapi karena Yesus menyoroti di dalam hatinya melihat ketamakan daripada orang yang datang kepada dia untuk meminta Tuhan menjadi pengantara untuk warisan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dia memberikan satu statement yang sederhana, dikatakan meskipun seseorang berlimpah-limpah hartanya, Yesus maksudnya ya, hidup tidak tergantung dari kekayaan itu. Hidup seseorang bukan tergantung dari kekayaan. Sangat sedih ya kalau kita lihat kebudayaan kita, melihat profil orang tuh berdasarkan kekayaan. Mengelompokkan orang dengan kekayaan. Orang yang kuat, orang yang memiliki finansial yang kuat itu menjadi satu kelompok-kelompok tertentu. Menilai orang atau mengelompokkan hanya berdasarkan faktor kekayaan. Bukankah itu sesuatu hal yang keliru? Menilai orang berdasarkan kemampuan finansial. Karena hidup ini bukan hanya aspek finansial, Bapak Ibu. Ada orang yang menjadi sombong. Bahkan lalu coba orang itu tidak mau bergaul atau melockdown orang-orang yang dinilai tidak memiliki kekuatan atau kemampuan finansial seperti dirinya. Mungkin kita tidak perlu berbicara tentang masalah rohani ya. Misalnya mungkin banyak orang yang kaya, tapi apakah dia bisa semua? Kehidupan kita bukan hanya dari aspek kekayaan. Masih ada aspek estetika, aspek sosial, dan aspek yang lain. Hidup ini kaya. Apakah hanya itu yang menjadi satu? Banyak orang kaya, tapi apakah dia bisa bernyanyi dengan baik? Aspek seni mungkin dia tidak bisa membaca sebuah karya seni dengan baik. Kekayaan itu bukan segala sesuatu, itu hanya satu modus di dalam kehidupan manusia. Namanya modus ekonomi. Ekonomi itu memang bukan segala sesuatu dan juga bukan tidak bisa. Ya. Ekonomi itu di dalam kehidupan manusia bukan segala sesuatu dan juga bukan tidak ada apa-apanya. Nah, di sini kita membaca di dalam perumpamaan Yesus. Yesus berusaha menggambarkan seseorang yang kaya. Di dalam bagian pasal ayat 16 itu dia katakan ada perumpamaan seorang yang kaya. Dia menggambarkan seorang yang kaya, namun bukan berarti bahwa seorang kaya itu salah. Itu bukan sesuatu yang keliru. Dikatakan bahwa tanahnya berlimpah-limpah. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu adalah berkat Tuhan. Apalagi tanahnya berlimpah, itu juga berkat dari Tuhan. Seperti pengkhotbah katakan. Itu berkat Tuhan, bukan dosanya kalau tanahnya itu berlimpah. Juga mungkin karena hasil kerja kerasnya, kepandaiannya, dia bisa mengolah tanah yang dipercayakan Tuhan. Mungkin dari yang 2, cuma 1,5 hektar akhirnya bisa berlimpah-limpah jadinya. Karena kepintaran, kepandaiannya mengolah.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini tidak ada yang salah. Di dalam pasal ayat 16, bahkan ayat 17. Mulai masuk ayat 17 juga tidak ada salahnya. Waktu dia melihat hasil panennya begitu banyak. Bahkan seseorang, tentunya kita sebagai seorang pedagang, bahkan kita juga pekerja, begitu mendapatkan hasil yang banyak, kita pasti harus mengolahnya dengan baik. Dia mau membuat lumbung yang lebih besar lagi untuk menampung hasil daripada panennya. Itu tentu bukan sesuatu hal yang berdosa. Dan itu juga suatu pemikiran yang harus dilakukan. Ketika mendapatkan hasil yang banyak harus dikelola dengan baik. Jangan biarkan dimakan, jangan dibiarkan dihambur dengan ruangan atau gudang yang tidak cukup lagi. Dan itu sesuatu yang baik Bapak Ibu. Ini pikiran yang wajar. Bahkan seseorang yang mengolah dengan baik, dia akan melihat hasilnya lebih besar lagi dari apa yang dia miliki. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi yang menjadi persoalan adalah waktu kita membaca ayat berikutnya. Waktu dia katakan, dia bukan hanya merombak lumbuk-lumbuk yang kecil lalu membangun lumbuk yang lebih besar untuk menyimpan gandum. Tetapi di ayat 19, di dalam ayat 17-18 kita tidak melihat ada suatu hal yang keliru tentunya Bapak Ibu. Namun kita lihat ayat 19. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, di dalam ayat 19 waktu dia mengatakan kepada dirinya sendiri, ada padamu banyak bertimbun-timbun, berlimpah-limpah segala hasil panen. Bertahun-tahun lamanya. Kamu bisa menikmatinya. Dia beristirahat, makan dan minumlah dan bersenang-senanglah. Di sini terlihat orang kaya ini sangat percaya diri karena apa yang sudah dia timbun, karena apa yang sudah dia miliki. Agaknya dia merasa bahwa dia bisa mencukupkan dan dia bisa melimpah hidup dengan bersenang-senang sampai selama-lamanya, sampai semaunya dia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam standar Alkitab, di dalam standar firman Tuhan yang kita tahu bahwa kita tidak bisa menghindari saat waktu kita kelimpahan. Ketika Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita, kita tidak bisa menghindar. Enggak mau. Tetapi saat waktu kita terjepit, kita juga tidak bisa menghindarinya. Kita terjepit bukan hanya soal finansial. Jangan kita berpikir bahwa hidup itu aspeknya hanya ekonomi, finansial. Itu orang-orang berpikiran sangat sempit. Karena aspek hidup itu, kecuali di dalam urusan ekonomi, orang juga tidak ada, harusnya ada aspek yang lain seperti saya katakan, aspek estetika, olahraga, dan lain-lain. Maka waktu kita mengatakan di dalam kehidupan manusia, ketika kehidupan kita itu bergulir, ada saat kelimpahan, ada saat kita pas-pasan, tidak sampai kekurangan ya. Bapak Ibu di sini yang hadir pada pagi hari ini pasti tidak pernah namanya tidak makan. Ya, Bapak Ibu, pasti kita tidak pernah merasa bahwa namanya tidak makan karena kekurangan sampai tidak bisa makan. Nah, kita melihat di sini ketika kita pas-pasan, kita minim sekali, persis hanya untuk hari ini kita masih bisa hidup. Karena akhirnya ketika kita hanya bisa hidup, mungkin hanya untuk hari ini atau minggu ini, atau hanya 2 hari ini, maka saat itulah kita akan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa sih yang terjadi dalam persoalan kekayaan di dalam kehidupan manusia? Kekayaan itu bukan kejahatan Bapak Ibu. Kaya itu tidak jahat dan kekayaan atau warisan itu bukan suatu kejahatan. Tetapi kekayaan bisa berpotensi menimbulkan persoalan di dalam kehidupan manusia. Waktu manusia tidak bisa menghadapi kekayaan itu dengan benar bersama dengan Tuhan, maka itu menjadi suatu potensi bisa membuat manusia jatuh di dalam dosa dengan kekayaan yang dia miliki. Paulus mengatakan, dan seringkali kita pakai ayat ini, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan.
kepadaku. Filipi 4 ayat 11. Bapak Ibu, seringkali ketika kita dalam kesulitan, ketika kita sakit, ketika kita mengalami masalah, kita mengambil ayat ini untuk menguatkan kita. Di dalam dikatakan bahwa memberi kekuatan kepada kita. Namun ayat ini bukan hanya berbicara tentang di dalam kekurangan, di dalam sakit, di dalam ketidakberdayaan, di dalam segala masalah yang kita hadapi. Tetapi ayat ini juga berbicara dengan sisi yang lain. Ketika di dalam kelimpahan, segala perkara berarti bukan hanya di dalam kekurangan, tetapi di dalam segala kelimpahan pun aku dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Itu Paulus yang mengatakannya. Siapa yang tidak kenal Paulus? Paulus itu orang yang tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Di dalam ayat sebelumnya dia mengatakannya ya. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan. Sehingga ayat ini segala perkara berarti di dalam segala kelimpahan, di dalam segala kekurangan pun dia dapat menanggungnya. Bapak Ibu, ada satu tokoh cukup terkenal. Itu Abraham Lincoln mengatakan kalimat yang terkenal. Dia sangat optimis dengan pernyataan itu. Dia katakan demikian ya. Semua orang waktu dalam saat yang susah itu bisa lulus. Maksudnya dia percaya sekali ya bahwa semua orang waktu dalam keadaan susah dia tuh bisa berjuang untuk hidup. Dia bisa fight untuk bisa tetap hidup dengan baik. Ketika dia dalam susah dia akan berjuang untuk hidup lebih baik. Itu Abraham Lincoln yang mengatakan, dia yang percaya diri dia mengatakan hal itu. Bapak Ibu, kalau menurut saya mungkin tidak semua orang seperti itu ya. Kalau kita mau menguji karakter seseorang, Bapak Ibu pasti tahu apa yang perlu kita berikan. Berikan dia kuasa. Berikan dia jabatan, berikan dia uang, berikan dia kekayaan, berikan dia kehormatan yang tinggi. Itu baru kita akan lihat seperti apa, bagaimana kita akan berbicara, bagaimana karakter orang itu. Ketika kita berikan kekuasaan, kita berikan kedudukan, kita berikan kekayaan, jabatan, kita akan bisa melihat orang itu. Karakternya itu seperti apa. Kalau hanya kesulitan, itu mungkin mudah menurut Abraham Lincoln. Ya. Menurut saya tidak mudah juga ya, dalam kesulitan untuk kita bisa fight terus ya, berjuang, itu tidak mudah juga. Ada juga orang yang hancur di dalam segala kesusahan yang dia hadapi, kesulitan pergumulan yang dihadapi. Ia bukan Bapak Ibu. Tapi bagi Abraham Lincoln jauh lebih mudah, maksud dia tuh jauh lebih mudah menghadapi kesulitan, kesengsaraan. Yang tidak mudah itu adalah menghadapi namanya kekayaan, jabatan, kehormatan, kemuliaan. Atau orang tepuk tangan dengan kita mudah menghadapinya. Mungkin sekedar kita katakan terima kasih, puji Tuhan. Mungkin kita katakan gitu ya. Ketika kita mendapatkan kekayaan ya, kita mendapatkan warisan, wah senang puji Tuhan. Itu yang lebih sulit kita menghadapi tepuk tangan orang, pengagungan orang, kehormatan atau warisan. Tapi Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam ayat Filipi 3:13 ini, sebelum dikatakan dia, ayat 12 dia katakan tadi, saya katakan, aku tahu apa itu saat-saat kesusahan, kekurangan. Aku tahu apa itu saat kelimpahan. Tidak ada pengalaman rahasia bagiku, tidak ada. Paulus tahu apa artinya hidup dalam keadaan yang paling sederhana. Paulus juga tahu apa artinya hidup di dalam kelimpahan. Dia bukan orang desa ya. Dia bukan orang desa yang tidak tahu namanya hidup mewah. Orang miskin yang tidak tahu apa-apa bekerja sebagai tukang kemah itu setelah dia bertobat. Ketika dia melayani, dia tidak mau membebani jemaat yang dia layani. Dia menjadi tukang kemah. Tapi sebelumnya dia adalah orang yang cukup tahu namanya kelimpahan. Dia orang yang berada. Dia bukan orang yang miskin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, justru dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Waktu di dalam keadaan sengsara, dia tetap belajar bersabar, tidak memaki-maki Tuhan, tetap bergantung pada Tuhan ketika dia dalam keadaan sengsara. Tetapi di dalam waktu kelimpahan pun dia tetap humble, tetap
rendah hati. Itu yang mau dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam. Tidak menjadi orang yang berbeda ketika mendapat kekuasaan. Untuk orang-orang tertentu yang selevel kekuasaan, yang mungkin jabatan, yang mungkin bisa memberikan kontribusi untuk jabatannya, dia bisa say selamat pagi, menjawab dengan baik, memberikan layanan dengan baik. Tetapi bagi orang yang mungkin di bawahnya, di bawah kekuasaannya, di bawah jabatan, di bawah lebih di bawah menjadi anak buahnya, mungkin hanya hei sini sana, jawabnya juga seadanya. Bapak Ibu, ketika kita melihat karakter seseorang, kita akan melihat ketika dia mendapat kekuasaan, ketika mendapat jabatan. Dan Paulus ingin katakan di sini bahwa di dalam kehidupannya dia segala perkara dia mau menanggungkan, dia bergantung kepada Tuhan. Di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam segala kelimpahan pun dia menanggungnya, di dalam bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mengerti bahwa apa yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Apa yang ada pada dia, kepintarannya, segala dia yang karunia-karunia yang dia kerjakan, yang ada dalam dirinya, itu semua dari Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu kita gagal menanggung perkara kelimpahan di dalam kehidupan kita, kita akan cenderung jadi ketika kita gagal ya di dalam kelimpahan, maksudnya ketika kita mendapat kelimpahan, kita dikatakan gagal berarti ketika kita menjadi seorang yang sombong. Dengan segala kepercayaan diri kita membanggakan apa yang kita miliki. Seperti orang kaya di dalam perumpamaan ini. Dia melihat semua hasil yang dia dapatkan. Dia katakan kepada jiwanya, kepada dirinya sendiri. Bersenang-senanglah, makanlah semua yang kamu miliki ini. Kamu sampai 7 keturunan pun tidak akan habis. Dia berpikir seperti itu. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perasaan mandiri bahkan bisa menjadi Tuhan yang mengendalikan musim. Kalau kita melihat orang kaya dalam perumpamaan ini. Dia berpikir dengan kelimpahan yang dia miliki, dia bisa mengendalikan hidupnya. Dia bisa mengendalikan segalanya. Dia bisa menghentikan musim dingin mungkin, bahkan musim semi. Maksudnya dalam arti musim hidupnya ya. Kita kan tidak bisa, tadi di awal saya katakan, kita tidak bisa menolak ketika dalam hidup kelimpahan Tuhan berikan. Ketika kita dalam kekurangan pun kita tidak bisa menolak. Namun orang kaya ini seakan-akan dia bisa menguasai segalanya. Dia katakan tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Sangat kasihan orang yang seperti ini. Dia hanya memikirkan bahwa semua yang dia miliki itu bisa menguasai. Dia bisa mengendalikan musim hidupnya. Memiliki uang, maka uang akan menjawab semua persoalan. Bahkan ada juga orang berpikir segala persoalan di dalam dunia ini dasarnya adalah uang. Ketika saya mendapatkan uang yang banyak, saya bisa mengendalikan pelayanan, saya bisa mengembalikan gereja, saya bisa mengembalikan segalanya. Saya bisa mengendalikan orang-orang, saya bisa berkuasa. Kalau ada uang, masalah pasti beres. Dan orang seperti itu sama seperti orang di dalam perumpamaan Yesus ini. Orang kaya yang bodoh. Kalau Tuhan masih mau mendidik orang seperti ini, dia akan bawa kepada satu settingan di mana dia dipaksa untuk sadar bahwa kekayaannya tidak bisa menolong dia kemana-mana. Seperti orang kaya dalam bagian ini, dia membangun, sekarang Tuhan katakan, sekarang kesempatan kairos untuk kamu, bukan kairos atau kesempatan makan, bukan kesempatan minum, bukan kesempatan menikmati, bukan kesempatan bersenang-senang. Lalu Yesus menaikkan yang satu kalimat yang akhir. Siapa yang akan menikmatinya? Mau dikatakan, hai engkau bodoh, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kairos, waktunya Tuhan, di mana dia bilang, bukan waktumu untuk makan, bukan waktumu untuk senang-senang, untuk menikmati apa yang dipercayakan. Tapi waktumu malam ini, ku mengambil nyawamu. Maka semua yang kau kumpulkan, siapa yang akan menikmati? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
manusia bukan Tuhan atas diri kita. Manusia itu bukan Tuhan atas diri kita. Kekayaan yang kita miliki itu pun kita harus sadari bahwa itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola. Tuhan yang berhak, Tuhan memberi, Tuhan juga berhak untuk mengambilnya. Dalam segala kehidupan kita, nyawa kita, kehidupan kita pun itu milik Tuhan. Yesus menaikkan satu kalimat, yang kamu timbun, yang kamu kumpulkan itu untuk siapa? Malam ini juga jiwamu, nyawamu akan diambil. Manusia bukan Tuhan atas harta benda kita, atas semua potensi yang ada pada kita. Bukan, kita bukan Tuhan. Kita juga bukan tuan dari apa yang dipercayakan. Karunia, talenta, kekayaan, harta warisan. Itu semua milik Tuhan. Tuhan yang mempercayakan kepada kita untuk mengelolanya. Dikatakan dalam Heidelberg Katekismus, penghiburan satu-satunya bagi kita. Kita bersyukur bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga apa yang kita miliki itu juga miliknya Tuhan. Kalau harta itu milik kita, seperti orang bodoh ini kalau milik dia, sudah mati, dia mau apain? Dia bisa apa-apa. Tapi kalau milik Tuhan, maka Tuhan bisa pakai kekayaan yang kita miliki itu untuk dikelola, bahkan untuk memperlebar kerajaannya, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu, kita bersyukur harta benda kita itu adalah milik Tuhan. Tetapi kita berusaha, seringkali kita memiliki sendiri. Apa orang yang tidak diberikan kesempatan, mungkin dia kaya, namun tidak diberikan kesempatan dengan kekayaannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa saya tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kita yang tidak memberikan kesempatan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan yang tidak memberikan kesempatan kepada orang itu untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia, untuk berbagi berkat, baik warisan, baik talenta, bagi karunia, mari kita berikan. Kita kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbagi. Jangan pernah kita berpikir Tuhan yang membutuhkan kita. Ketika kita melayani, ketika kita berbagi, itu Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengambil bagian di dalam hidup ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita berpikir ada janda miskin. Sebetulnya kalau secara manusia, kalau seorang janda dia miskin, tidak usahlah ya. Tidak usahlah dia ikut lagi mengambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Nanti membebani dia dalam arti materi ya. Tidak usah memberi, urusan orang kaya kalau itu. Kalau orang kaya itu kan harus memberi banyak. Kalau orang janda miskin gak usahlah. Kalau dia mau pelayanan, ya itu pelayanan yang Tuhan percayakan. Mungkin bisa melakukan segala pelayanan yang kecil, mungkin tidak melupa materi, ikut paduan suara. Tidak perlu bayar bukan? Tidak perlu materi bukan? Hanya menggunakan waktu dan komitmen kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti kita melihat di dalam cerita 5 roti dan 2 ikan. Apakah Tuhan memakai orang yang berlimpah untuk melayani Dia? Roti dari murid-muridnya yang nelayan. Ikan itu justru dari anak kecil yang bukan nelayan. Roti justru dari murid-muridnya yang nelayan. Namun ikan itu dari seorang anak kecil yang bukan nelayan. Bukan dia menangkap sendiri, dia hanya bawa untuk dirinya sendiri. Tuhan terima dan Tuhan pakai. Kalau Tuhan mau pakai 5 ikan dan 2 roti itu. Kalau kita mau melihat harusnya para murid-murid itu sebagai nelayan. Tapi justru Tuhan memakai dari seorang anak kecil 5 roti dan 2 ikan itu yang dipakai untuk pelayan mencukupkan, melayani 5.000 orang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan mau pakai maka Tuhan pakai. Kalau Tuhan tidak mau pakai maka Tuhan tidak akan mau pakai. Tidak ada urusannya kita memiliki sumber kekayaan atau tidak. Tidak ada urusannya kita memiliki talenta yang banyak atau tidak.
Tidak ada urusannya kita memiliki banyak kelebihan atau tidak. Ketika Tuhan mau memakai, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Apa yang dipercayakan. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Dia, maka Tuhan akan memperlengkapi apa yang kita perlukan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu itu bukan milik kita. Hidup juga bukan milik kita. Itu hikmat orang Ibrani ya. Waktu itu bukan milik kami. Itu orang Ibrani yang. Sehingga orang Ibrani itu selalu berpikir bahwa hidup itu pendek, hidup itu seperti uap. Ya, Bapak Ibu pernah, kalau ibu-ibu yang sering memasak pasti tahu ya, uap kalau kita buka panci itu begitu uap itu sebentar hilang. Itu seperti digambarkan seperti itu. Orang Ibrani selalu diingatkan bahwa hidup itu pendek, hidup itu seperti uap. Sehingga kalau hidup pendek dan seperti uap, pilihan apa yang paling berguna untuk kemuliaan kerajaan Allah? Itu harus kita pikirkan baik-baik. Apa yang saya lakukan dalam hidup saya harus dilakukan dengan mengejar waktu. Mari berlomba dengan waktu, karena kita tidak tahu waktu kita itu kapan dipanggil Tuhan. Seperti orang kaya yang bodoh ini. Dia tidak tahu kapan, dia sudah berpikir semua yang dia miliki, dia sudah bisa menikmati hidupnya. Tapi katakan malam ini juga nyawamu diambil. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir di dunia ini. Kita sudah merencanakan tahun-tahun ke depan, kita sudah merencanakan minggu ke depan, kita sudah merencanakan semua mungkin seperti orang kaya ini. Tapi malamnya Tuhan panggil dia, hidupnya berakhir begitu saja. Bayangkan jawaban apa yang akan kita ucapkan di hadapan Tuhan ketika kita menghadap di pintu surga. Ketika kita mau masuk dan Tuhan mengatakan, mengapa aku mengizinkan engkau masuk surgaku? Mungkin kita katakan karena aku percaya, karena anugerah Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai di surga, di dalam ruangan surga. Tuhan bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan dengan waktu yang saya berikan, yang saya invest dalam hidupmu? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita bisa jawab? Ketika Tuhan bertanya, sudah kamu buat apa dengan hidup yang aku investkan kepadamu? Hidup bukan milik kita, itu dari Tuhan. Hidup bukan milik kita, ditebus Kristus. Yang harus kita pikirkan adalah harta juga bukan milik kita. Harta adalah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Semuanya milik Tuhan. Tuhan yang berhak mengambilnya. Hidup kita milik Tuhan, waktu kita milik Tuhan, harta kita pun milik Tuhan. Ketiga hal ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan hanya harta, bukan hanya waktu, tapi hidup kita juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita di dalam menjalani hidup-hidup ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami menundukkan kepala kami di hadapan Engkau. Kami memohon ampun Tuhan jika selama ini dalam kehidupan kami sudah tanpa kami sadari menjadi Tuhan, bahkan menjadi Tuhan atas hidup kami, atas waktu kami, atas harta yang Engkau percayakan, atas setiap karunia-karunia yang Engkau percayakan bagi kami. Sehingga kami dengan segala sukarela, bahkan dengan segala kemauan kami, seenaknya kami memakai waktu ini Tuhan untuk kehidupan kami. Memakai waktu ini untuk kesenangan kami, memakai kesempatan, memakai karunia, memakai hidup kami, memakai waktu, bahkan warisan, bahkan harta yang Tuhan berikan kepada kami dengan sesuka hati kami. Ampunilah kami, baik di dalam kesadaran kami maupun di dalam ketidaksadaran kami Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang kaya yang bodoh, di mana merasa bahwa menjadi Tuhan yang bisa mengendalikan, Tuhan yang bisa mengendalikan setiap musim hidupnya. Di dalam segala kelimpahan, bahkan di dalam segala kekurangan, kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengontrol, mengendalikan semua itu. Semua yang kami miliki bukan hanya membawa kami kesadaran bahwa milik Tuhan, tapi bahwa untuk hidup kami menghidupi, bahwa menyadari tidak hanya sebatas di dalam pengetahuan kami, tapi biarlah kami belajar untuk menghidupi bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami adalah milik Tuhan. Sehingga ketika kami dalam kelimpahan maupun di dalam kelemahan,
di dalam kekurangan. Kami bisa mengandalkan Tuhan, karena kami tahu di dalam Tuhanlah yang dapat memberikan kami kekuatan untuk menanggungnya. Kami terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan juga berhak untuk mengambilnya. Dan Tuhan juga berhak memberikannya kepada kami. Sehingga biarlah kami tidak bertaut kepada harta yang kami miliki, tidak bertaut pada kelebihan yang ada pada kami, karunia, talenta, kehebatan kami. Tapi mari kami berdoa, memohon Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu, mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami. Sehingga kami di dalam segala kelimpahan maupun dalam segala kekurangan, kami tahu Tuhanlah menjadi kekuatan kami di dalam menanggung semua itu. Kami bersyukur kepadamu untuk firman ini, tolong kami, berkati kami untuk melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus mengingatkan setiap kami masing-masing. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa akan memampukan kita menjalani hari-hari kita di depan. Dia ada dan bersama kita selalu. Ku tahu Tuhan menguasai hari esok. Tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, janjinya. Kini ku berserah penuh karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke sorga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada
banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang berdiri, dosologi doa berkat Amin Song akan dipimpin oleh Contoh Vivianti. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga, tempat-tempat usaha dan pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk senantiasa menyertai dan menuntun semua kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormatilah semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melihat warta jemaat kita melalui layar LCD, dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah saat ini. Khususnya bagi yang baru pertama kali hadir, kami mengucap selamat datang. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bila mana ada, saya persilakan berdiri. Rupanya belum ada. Selamat datang buat semua jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melihat warta jemaat kita melalui layar LCD.
Jemaat dikasih Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatanmu. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita. Come on. Are you ready? Sing it loud. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Harapanku. dan kehidupan. Kau beri kekuatan, Suruhkan haleluya. haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya